Anggapan gagal pada sepeda motor tersebut didasari oleh sejumlah faktor, mulai dari sisi penjualan, kualitas produk, dan masih banyak lagi. Namun acuan produk tersebut dikatakan gagal, umumnya karena tak mampu bersaing dengan pasar otomotif nasional. Berikut 7 produk Honda di kelas motor bebek yang kurang laku di Indonesia. Berbicara mengenai produk gagal Honda, yang pertama adalah Honda Karisma. Produk yang dirilis era tahun 2000-an ini diharapkan mampu menggantikan Honda Legend yang laris di Indonesia. Karisma diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan motor yang efisien dengan kapasitas bagasi yang cukup besar. Sangat disayangkan, motor ini justru dianggap sebagian masyarakat punya desain yang bongsor, khususnya bagian ekor yang menurut banyak orang terlalu lebar dan besar. Padahal di awal era kemunculannya, Karisma menyajikan inovasi yang cukup menarik di kelasnya, di mana motor ini sudah dilengkapi dengan indikator bensin non-jarum atau digital. Hal ini nampaknya tidak membuat motor yang satu ini mampu diserap dengan baik di pasaran. Padahal, jika konsumen ingin mencari sebuah motor yang efisien, mesin bandel, dan bagasi luas, sejatinya motor ini mampu menjawab kebutuhan. Karisma sendiri hanya dirilis 2 kali di Indonesia, yakni Karisma dan Karisma X. Yang kedua, Honda CS1. Banyak kalangan menganggap bahwa desain Honda CS1 ini terbilang nggak jelas. Bebek bukan, motorsport juga bukan. Andai disebut bebek sport pun dirasa kurang pas. Desain kepala bagian depan sejatinya mengadopsi desain CBR, tapi ini justru menggunakan stang khas motor bebek. Hal ini justru membuat tampilannya terkesan aneh. Padahal Honda CS1 punya pelek dengan desain sporty yang keren, serta bagian belakangnya pun terlihat menarik. Pada bagian tengah terdapat desain yang mirip tangki, namun sejatinya bukanlah tangki, hanya desain yang ingin menyerupai sebuah motor sport. Memang terdapat sejumlah kejanggalan pada desain Honda CS1. Mungkin itu pula yang membuatnya kurang laku di pasar. Selanjutnya, yang masuk dalam daftar produk gagal Honda adalah Absolute Revo AT atau Matic. Memang untuk produk yang satu ini, Honda terlihat kurang antusias mempromosikan produknya. Sejak awal diluncurkan di Indonesia, Honda Absolute Revo AT kurang begitu terdengar. Peminatnya pun tak terlalu banyak. Sangat jarang ditemui di jalan perkotaan. Honda Revo AT punya desain 90% motor bebek, namun dengan transmisi matic. Pabrikan mungkin menganggap motor ini mampu mengakomodir kebutuhan konsumen yang mendambakan motor bebek namun dengan transmisi otomatis. Tak hanya kurang laris di Indonesia, Honda Absolute Revo AT juga tampaknya tak laku di Thailand. Motor bebek yang juga dikenal dengan nama Wave itu hanya diproduksi dari tahun 2010 hingga 2013. Honda Wave atau Absolute Revo AT dianggap tak mampu memenuhi selera pasar di Thailand dan juga di Indonesia. Yang keempat, Honda Kirana. Mengapa disebut sebagai produk gagal dari Honda? Alasan paling tepat adalah karena Honda Kirana bisa dibilang sebagai proyek coba-coba. Kirana sendiri pertama kali rilis untuk pasar Indonesia di tahun 2002 silam. Di zamannya, Honda Kirana punya mesin yang cukup besar di kelasnya. Namun, hal itu tak lantas membuat motor ini mampu meraih penjualan positif di Indonesia. Punya mesin yang cukup besar, namun Honda Kirana masih dibekali dengan rem yang masih tromol.
Tentunya hal ini menjadi nilai minus bagi masyarakat. Sosok Honda Kirana pun tak lama menghiasi pasar otomotif di Indonesia, karena AHM akhirnya memutuskan harus menyuntik mati Kirana di tahun 2004 lalu. Nomor 5 ada Honda Supra Double X atau Supra XX. Motor yang rilis di tahun 2002 itu sejatinya menjadi terobosan Honda di segmen moped low end. Pasalnya, sepeda motor itu telah dipersenjatai dengan kopling manual layaknya sebuah motor sport. Namun sangat disayangkan, inovasi Honda tersebut justru dianggap gagal. Konsumen di Indonesia justru menganggap bahwa motor bebek menggunakan kopling manual dianggap aneh. Tentu saja mempengaruhi penjualan mereka yang kurang baik di Indonesia. Akhirnya Supra XX hanya bertahan selama 2 tahun di pasar otomotif. Yang keenam ada Honda Supra V. Serupa dengan Supra XX, nasib yang sama juga dialami oleh Honda Supra V, yang dianggap sebagai produk gagal Honda. Motor ini juga sama-sama menggunakan kopling manual. Bedanya, jika Supra XX dilengkapi rem cakram di depan, untuk tipe ini masih mengusung rem model tromol. Supra V menjadi varian yang dianggap gagal karena tak mampu diserap pasar dengan baik. Alhasil, AHM akhirnya memutuskan untuk menghentikan penjualannya bersamaan dengan Supra XX. Nomor 7, Honda Blade 110. Sejatinya Honda Blade punya desain yang menarik dan sporty. Bahkan bisa dibilang punya desain paling segar pada zamannya. Namun sayang, hal itu tak lantas membuat motor ini bisa diterima di pasar. Masyarakat kala itu terkesan masih sedikit canggung dengan desain yang disajikan. Sebenarnya penjualan Honda Blade generasi pertama dan kedua ini tidak terlalu jelek. Sangat disayangkan motor ini kalah bersaing dengan Yamaha Jupiter Z di tahun 2011. Alhasil Honda pun memutuskan untuk melakukan ubahan desain dan dibenturkan sang kompetitor. Setelah berstatus all new, motor ini pun masih kurang diminati konsumen.